Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di pelatihan kali ini saya akan men-share ilmu tentang bagaimana cara membuat brosur. Sebelumnya akan saya sampaikan dulu beberapa pengetahuan umum di CorelDRAW 2020. Jadi di video pelatihan kali ini saya bakal pakai aplikasi CorelDRAW versi 2020, yaitu yang paling baru. Tapi kalau teman-teman punyanya CorelDRAW yang sebelumnya, yang X7 atau X4 atau X8, konsepnya sama, hampir sama. Jadi nggak perlu dikhawatirkan, nggak perlu cari versi yang baru. Pakai versi yang lama pun sama. Oke, yang pertama kita buka dulu CorelDRAW-nya. Oke teman-teman, ini adalah tampilan CorelDRAW 2020. Mungkin agak berbeda dengan CorelDRAW yang sebelumnya, tetapi hampir sama. Yaitu yang pertama kita klik new document, atau kalau di versi yang sebelumnya sepertinya kotak yang gambarnya putih gitu. Nah, ini adalah settingan awal. Kita mau setting output kita atau desainan kita itu seperti apa. Yang pertama kita namai dulu. Di sini saya namai pelatihan brosur KKN. Oke. Number of page tidak perlu perhatikan dulu untuk yang number of page. Lalu primary color mode. Nah, di primary color mode ini yang perlu diperhatikan adalah ada dua macam warna, yaitu CMYK dan RGB. Untuk yang CMYK itu adalah warna untuk desainan yang akan dicetak. Jadi teman-teman sekalian, kalau desainan teman-teman mau dicetak atau cuma sekedar di-share, itu nanti beda warnanya. Kalau CMYK itu adalah warna untuk desainan yang akan dicetak. Misal mau dicetak di print, kita tempelkan di mana dan sebagainya, itu pakai CMYK. Tapi kalau kita cuma share hasil desainan kita di Instagram, di handphone, di WhatsApp dan sebagainya, itu pakai RGB karena digital. Nah, kali ini kita akan pakai RGB. Lalu page size, karena kita mau bikin di page size ini ada banyak, ada A1, A2, A3, A4, A5. A2 ini biasanya untuk kalender yang besar itu. Terus A3 ini seukuran buku gambar yang besar, yang A3. Terus A4 ini kertas HVS biasa yang sering kita temui. Lalu A5 itu seukuran buku tulis anak SD. Ya, umumnya buku tulis lah, bukan buku Big Boss. Umumnya buku tulis. Kali ini kita akan pakai A4. Terus langsung oke aja. Oke, ini tampilan awal CorelDRAW 2020 dan CorelDRAW sebelumnya. Sama, tampilannya masih sama. Awal-awal saya jelaskan dulu saya jelaskan dulu dasar-dasarnya. Yang saya tunjuk pakai kursor ini namanya pick tool. Pick tool ini gunanya untuk menyeret, membesarkan objek atau menyelect objek gitu. Terus ini freehand tool itu untuk menggambar. Jadi fungsinya itu kayak pulpen gitu. Misal kita pakai freehand tool. Nah, freehand tool ini kalau dipencet lama akan muncul variannya, ada banyak freehand tool. Nah,
yang biasa ini freehand ini benar-benar freehand ya, artinya kan tangan yang bebas kan. Jadi ini benar-benar kayak kita gambar di paint itu sama. Jadinya kayak gini. Dan lebih soft ya kalau kita lihat. Kalau saat kita gambar itu kan nggak karuan ini. Ketika kita lepas hasilnya akan lebih soft. Selanjutnya di varian freehand selanjutnya ada pen. Pen ini kita membuat titik. Dari titik satu ke titik selanjutnya nanti akan ada garis otomatis yang menghubungkan dua titik tersebut. Misal gini. Seperti ini. Untuk biar selesai ini harus di titik terakhir adalah titik awal gitu. Jadi sebuah objek. Tapi misal kita nggak mau di titik awal, kita cuma pengen buat garis-garis, bisa juga. Caranya adalah di enter. Ketika di enter nanti otomatis terputus. Jadi seperti ini. Oke. Selanjutnya ada B-spline. Ini masih di freehand tool ya. B-spline ini kita sama membuat titik-titik yang akan dihubungkan otomatis oleh Corel Draw. Cuman kalau yang ini akan lebih fleksibel, akan lebih lentur gitu, nggak lurus-lurus gitu. Misal gini, tuh akan membentuk belokan-belokan seperti itu. Sama kalau mau selesai kita klik enter atau kita hubungkan ke titik yang awal. Itu. Selanjutnya ada rectangle tool. Ini yang gambarnya kotak sebelah kiri ini. Nah, ini untuk buat kotak, terserah bentuknya, terserah, yang penting kotak. Ini tujuannya untuk rectangle tool itu. Cuman saya kasih trik sederhana aja. Ketika kita ingin buat persegi yang sisi-sisinya itu panjangnya sama, kita membuat kotak sambil dipencet kontrol. Jadi kontrolnya dipencet terus sambil bikin kotak. Otomatis persegi. Setelah itu baru lepaskan mouse-nya dulu, baru kontrolnya. Seperti itu. Setelah kontrol ada juga shift. Kalau shift itu seperti kaca. Jadi kalau kita pencet mouse, terus kita pencet shift. Nah, seperti ini. Ketika kita geser ke kanan, yang kiri ikut ke kiri. Ketika kita menggeser ke atas, yang bawah ikut ke bawah. Seperti itu. Itu varian dalam membuat kotak. Selanjutnya ada lingkaran. Ini lingkaran biasa. Ada bisa membuat oval, bisa membuat Kalau kita ingin membuat lingkaran yang benar-benar presisi, atas bawah sampai kanan kiri sama semua, pakai kontrol, sama kayak bikin kotak tadi. Selanjutnya ada ini huruf A. Huruf A ini artinya text tool. Text tool itu untuk membuat teks. Tinggal klik aja di tempat teks yang kita ingin buat, terus kita ngetik. Atau ketika kita ingin membuat paragraf, kita bisa bikin text box. Jadi dari ini kita membuat box. Nah, terus tulisannya akan ada di dalam kotak ini dan akan lebih rapi. Karena nanti ketika menyentuh batas kotaknya, otomatis akan turun ke bawah gitu. Jadi nggak nelujur ke kanan terus. Seperti itu. Selanjutnya ada shadow tool. Shadow tool itu untuk membuat efek bayangan. Jadi misal kita punya objek, kita warnai kuning, kita kasih efek shadow. Ketika kita setelah mengeklik shadow tool, sebenarnya udah ada preset di pojok kiri atas.
Ini ada preset, ini ada macam-macam. Tapi kalau kita mau buat manual juga bisa. Kita tarik dari tengah objek, kita tarik ke kanan bawah. Ya terserah sih, mau tarik kemana-mana, terserah. Ini adalah bayangannya. Seperti itu. Ini adalah efek bayangan. Nanti untuk ketebalan bayangannya, terus kepekatan warna hitamnya atau warnanya mau diubah jadi warna kuning, hijau, merah dan sebagainya, bisa settingannya ada di atas ini semua. Nanti bisa adik sendiri. Lalu ada bawahnya ada transparency tool. Transparency tool ini untuk membuat transparan. Jadi misal kita punya objek, kita warnai ungu. Nah, ketika kita pakai transparency tool, ini nanti di bawah ini akan ada berapa persen gitu, berapa persen transparansinya. Ini transparansi yang merata ya, transparansi yang merata. Kalau mau yang nggak rata, kita bisa custom aja, pakai langsung tarik aja. Tuh, tarik gini. Tuh, hasilnya seperti ini. Oke. Sekarang untuk cara mewarnai, ini simple sekali tapi mungkin Anda semua belum tahu. Cara mewarnai, di sini ada warna, color palette warna di sini. Ini cuma satu baris ya. Kalau mau ke bawah bisa diklik bawah ini, atas bisa klik atas, atau kalau mau menampilkan semua, klik di bawahnya yang arah ke bawah ini. Nah, nanti muncul semua di sini. Nah, ini adalah color palette yang disediakan oleh CorelDRAW. Kalau yang di sini color palette yang telah kita gunakan. Ini kita baru gunakan dua, yaitu kuning sama biru. Nah, di sini ada satu warna lagi yang kita mungkin nggak tahu. Ini namanya warna kosong, nggak ada warna gitu. Jadi cara mewarnai ya itu kita klik biasa aja ke warnanya. Seperti ini. Tapi ini adalah fill, yaitu adalah isi dalamnya. Dalamnya itu warnanya kita klik pakai klik mouse sebelah kiri. Tapi kalau ini kan sampingnya masih warna hitam nih. Garisnya masih warna hitam. Nah, caranya adalah kita klik kanan ke warna yang misal kita garisnya pengen warna merah, kita klik merah. Klik kanan ya. Nah, jadinya garisnya. Klik kanan, klik kanan, klik kanan. Seperti itu. Nah, kalau kita ingin menghilangkan warnanya, kita buat nggak ada warna, bisa juga. Ingat, nggak ada warna, itu beda sama putih. Putih itu masih warna. Nah, caranya menghilangkan warna adalah pakai yang paling kiri. Paling kiri ini. Nah, warnanya hilang. Kok garisnya masih warna merah? Bisa juga garisnya dihilangi. Pakai klik kanan. Nah, hilang semua warnanya, nggak kelihatan. Seperti itu. Untuk zoom out, zoom in, kalau mouse-nya ada scroll-nya, itu biasanya pakai scroll. Zoom out, zoom in itu pakai scroll. Oke. Untuk tampilan atasnya di sini ada page size. Jadi ini ukuran kertasnya kita tadi pakai A4. Terus ini ukuran milimeternya. Terus di sini ada portrait, ada landscape. Kita mau pakai landscape atau portrait. Terus di sini ada units, yaitu milimeter. Di sini milimeter karena defaultnya adalah milimeter. Kita ganti ke sentimeter karena biasanya kita pakai sentimeter. Udah sih, itu aja untuk dasarnya. Sekarang masuk ke pembahasan, kita akan bikin brosur. Nah, masalah utama para desainer adalah ide. Kita mau bikin kayak gimana, itu ide bener-bener blank. Gimana biar nggak blank?
kita cari referensi, kita cari contoh gitu di Google aja. Brosur. Nah teman-teman, brosur itu macam-macam, bentuknya macam-macam. Ada yang satu lembar gini, kayak poster kecil gitu. Ada juga yang dilepit-lipat jadi 2, jadi 3, jadi 4, dan lain-lain. Dan jadi 3 kayak gini. Nah, kali ini kita akan mencontoh yang sederhana aja, yang ini. Kalau teman-teman belum pernah download dari Google, saya kasih tahu caranya. Setelah kita ngeklik gambarnya ya. Oh, bukan yang ini tadi ya. Yang ini. Kita tunggu, biasanya ada loading di sini kalau internetnya kurang lancar. Kita tunggu sampai selesai. Setelah benar-benar selesai, kita klik kanan pada gambarnya. Kita klik buka gambar di tab baru. Nah, dari sini gambarnya kita klik kanan, kita simpan gambar. Kita namai saja contoh brosur. Oke. Langsung kita tarik aja ke Corel Draw. Oke, ini yang akan kita contoh. Sekarang kita lihat, ini kan sebenarnya walaupun ini 3 halaman ya, ini kan sebenarnya satu kertas yang dibagi jadi 3 halaman, jadi dilengkok-lengkok gitu jadi 3 halaman. Nah, berarti ada 3 bagian kan yang kita desain. Ini kan landscape, kita ubah dulu jadi landscape biar sama. Terus kita bikin kotak. Nah, gimana caranya bikin kotak yang benar-benar pas sama lapak kerja kita ini? Kalau kita bikin kayak gini, nih, kita udah mikir ini pas. Tapi kalau kita zoom, nih, masih nggak pas. Susah sekali sebenarnya. Kalau kita benar-benar kayak gini, kita zoom lagi nanti bakal beda lagi. Nah, gimana caranya biar benar-benar pas? Kita delete dulu, yaitu dengan cara klik kanan pada icon kotak. Klik kanan, yaitu dengan cara klik 2 kali di icon kotak, 2 kali. Otomatis akan pas sama workspace kita, sama lapak kerja kita, kertas kita. Nah, setelah itu kita membuat 3 bagian. Caranya adalah kita membuat 3 kotak yang sama persis. Terserah ukurannya, yang penting 3 kotak ini sama persis, yaitu kita membuat satu aja, terus kita Ctrl C, Ctrl V, yaitu copy terus paste. Ctrl C, Ctrl V. Setelah itu kita geret samping. Nah, ini pun kalau kita taruhnya kira-kira udah pas nih, udah pas. Tapi ketika kita zoom, ini nggak pas. Nah, gimana caranya biar pas? Tarik kotaknya di ujung yang ada tulisan nodenya ini. Kita tarik ke ujung yang satunya. Itu udah otomatis pas. Lagi Ctrl C, Ctrl V, kita copy paste, kita tarik ke samping. Nah, udah pas. Sekarang 3-3-nya ini kita taruh ke tengah. Caranya naruh ke tengah adalah dari tengah, dari tengah kotak-kotak kecil ini kita taruh ke tengah kotak yang besar sampai ada tulisan center. Nah, ketika muncul tulisan center, kita lepas. Nah, ini udah otomatis tengah. Sekarang kita sesuaikan ukurannya.
Oke, setelah itu kan kita akan pakai 3 kotak ini. Cuman tadi ada kotak besar di belakangnya yang harus kita buang. Caranya adalah singkirkan yang salah satu, misal ini disingkirkan dulu. Nah, biar kita bisa ngeklik yang di belakangnya. Nah, itu kita delete. Setelah itu kita balikkan lagi. Nah, sekarang kita mendesain halaman pertama, kotak pertama. Contohnya ini kita bawa aja masuk ke dalam. Kita copy paste. Jadi nanti ada 2. Yang satu biar tetap di sini. Yang satu kita masukkan ke dalam kotak ini. Kotak yang pertama. Klik kanan, power clip inside, masukkan ke kotak pertama. Setelah itu klik kanan pada kotak pertama, klik edit power clip. Nah, kita taruh di sini. Ini cuma buat patokan aja, nggak buat materialnya. Buat materialnya pertama kita analisis. Di sini ada gambar foto, gambar apa ini? Gambar bangunan tinggi. Nah, gimana cara buat fotonya? Kita cari di Google. Bangunan tinggi. Di sini ada macam-macam gambar, terserah mau pilih yang mana. Kita pilih yang ini. Sama perhatikan resolusi ya teman-teman. Ini kalau di Google biasanya udah ada di pojok kiri bawah gambar, ini ada tulisan resolusinya. Kalau resolusinya nyampe 1000 itu biasanya aman untuk digunakan di poster. Kayak gitu. Klik kanan, gambar tab baru, simpan gambar sebagai bangunan tinggi. Nah, ini langsung kita tarik aja. Oke, kita paskan posisinya. Oke, sekarang kita buat ini. Caranya adalah kita analisis dulu. Ini main logika aja kalau desain itu. Ini kan sebenarnya kotak biasa yang dikeroak pakai lingkaran. Berarti kita harus membuat kotak dulu persegi panjang. Seginilah. Setelah itu kita warnai dulu. Warnai sesuai ini. Cara mengambil warna biar sama persis sama contoh gambar itu pakai ini. Di samping color palette, di kirinya color palette ada kayak jarum kecil ini. Kita klik. Nah, nanti akan mendeteksi warnanya. Kita klik aja ke warna yang ingin kita tiru. Nanti akan muncul di sini. Nih. Nah, ini kan sebenarnya ada 2 nih. Yang satu warnanya oranye, yang satu warnanya agak kekuningan. Nah, ini ditumpuk, sebenarnya ditumpuk. Nah, kita juga ngambil sampel warna yang atas. Oke. Pertama kita warnai dulu pakai warna yang atas. Yang atas ini. Yang pakai untuk list ini. Oke, ini warnanya. Setelah itu kita bikin lingkaran buat motong. Jadi nanti biar jadinya kayak gini. Terserah. Nanti tinggal dipas-pasin aja kira-kira motongnya di sebelah mana kayak gitu.
Oke, cara motongnya adalah pertama klik yang untuk motong yaitu lingkaran, kedua klik kotaknya tapi pakai shift, jadi klik shift, pencet terus klik, jadi dua-duanya ke select. Setelah dua-duanya ke select, di sini akan muncul beberapa opsi, beberapa icon. Yang pertama itu untuk menggabungkan dua objek, yang kedua untuk memotong objek. Ya, kita pakai yang memotong ini. Jadi seperti itu. Kita hapus lingkarannya karena udah nggak kepake. Sekarang, nah di sini kan ada garisnya nih. Ini defaultnya Corel Draw. Kalau kita membuat objek pasti ada garisnya. Kita buang garisnya pakai ini. Klik kanan di gambar kosong ini. Oke, nggak ada. Sekarang kita copy paste. Nah ini kan copy paste kan, ini copy paste. Kita copy paste, kita warnai kuning, bukan kuning, orange yang agak kuning-kuningan, sama kayak yang ini. Kita tarik ke bawah biar yang belakang kelihatan seperti ini. Oke. Setelah itu, ini udah selesai. Untuk halaman pertama, gambarnya udah selesai, tinggal tulisannya. Kita klik finish kalau udah selesai. Udah selesai, kita tinggal bikin tulisannya. Kita klik icon text box, text tool. Setelah itu kita bikin tulisannya about our company. Nah, kalau kita lihat di sini kan nggak tengah sih, yang ini kan tengah kan. Kalau kita biasa pakai Microsoft Word, di sini ada alignment. Kita pilih yang center. Oke. Terus yang atas kita warnai putih. Kita kecilin dikit. Di sini ketika kita ngecilin objek akan bergerak ke kanan bawah, ke kanan bawah, ke kanan bawah. Nah, biar benar-benar di tengah, yaitu dengan cara diklik shift ketika membesarkan kalau sama ngecilkan. Jadi otomatis pusatnya di tengah, tumpunya di tengah. Ketika kita menggeser objek, nah itu ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, kalau kita pakai shift, nah ketika kita menggeser ke atas, kita nggak akan ke kanan ke kiri otomatis. Kita menggeser ke bawah nggak akan ke kanan kiri. Kalau kita menggeser ke kanan nggak akan ke bawah ke atas. Kalau kita geser ke kiri nggak akan ke bawah ke atas. Jadi kalau bisa pakai shift, biar presisi di tengah terus. Atau kalau teman-teman mau ngepaskan sendiri juga terserah. Tadi yang ini juga pakai gitu ya, pakai shift biar oke. Oke, sekarang kita geser ke bawah. Nah, cara menggeser objek biar pas adalah gini. Ketika kita menggeser, sambil klik shift. Biar apa? Biar presisi ketika kita menggeser ke bawah, biar nggak kanan ke kiri. Itu. Sama halnya dengan menggeser ke kanan atau ke kiri, biar nggak ke atas ke bawah gitu. Tapi kalau mau freehand juga nggak apa-apa.
Oke, sekarang kita buat tulisannya. Klik icon text, terus kita ketik about company. Nah, di kanan atas ini ada alignment, kita klik center, taruh di tengah, kita warnai about-nya jadi warna putih. Oh, di sini about our company, kita tambah our. Kita kecilin dikit, taruh di tengah. Oke. Nah, ini kan teksnya satu paragraf nih, 2 paragraf. Ketika kita ingin membuat yang rapi gini, tulisan banyak tapi rapi, kita pakai text box. Jadi kita klik icon teksnya, kita membuat box. Nah, kita ngetik di sini. Misal kita ngetik Karang Taruna Bulus dan Rendeng. Karang Taruna Bulus, tak besaran, Bulus dan Rendeng bekerja sama dalam membangun desa menjadi desa yang produktif dan lebih baik. Ya, kayak gitu ya teman-teman. Kita bisa atur-atur sendiri. Selanjutnya kita desain yang halaman 2 dan halaman 3. Nah, kalau kita lihat di sini halaman 2 sama halaman 3, ini ada gambar yang di 2 halaman. Jadi berarti kita buat ini jadi 1 halaman aja. Caranya kita gabungkan aja 2 kotak ini. Pertama kita klik yang sini, kita klik shift, terus klik yang sini biar dua-duanya ke-select. Setelah itu kita klik yang weld. Nah, udah gabung ini. Setelah itu sama kayak tadi, yang ini copy paste biar jadi 2. Yang satu masukkan ke kotak sini, kita klik kanan, power clip inside, masukkan ke kotak yang besar. Setelah itu kita masuk ke sini, klik kanan, edit power clip. Nah, ini buat contoh aja, kita geser ke kanan. Kalau kita lihat di sini ada gambar orang lagi meeting nih. Nah, kita cari gambarnya dulu. Meeting. Oke, aku pilih yang ini. Kita geser langsung ke Corel Draw-nya. Oh, belum. Oke. Kita geser langsung ke Corel Draw-nya. Oke. Kita posisikan di atas. Oke, seperti ini. Setelah itu kita buat lingkaran, karena ini kan kayak lingkaran gitu kan. Nah, caranya adalah klik icon lingkaran, kita buat lingkaran. Gak usah presisi banget, kalau bisa oval malahan. Kalau bisa oval, agak oval. Oke, seperti ini. Terus kita taruh
di sini. Kita gedein aja. Kita posisikan, yang penting posisinya pas gitulah untuk memotong gitu. Oke, udah pas. Sekarang kita masukkan gambarnya ke lingkaran ini, sama kayak kita masukkan gambar tadi ke kotaknya. Klik kanan di gambarnya, power clip inside. Oke, sebentar. Oke, sekarang kalau kita lihat di sini ada bertumpuk-tumpuk lingkaran. Yang pertama gambar ini, terus warna kuning ini, warna kuning, terus warna oranye di bawahnya ada kecil nih. Nah, berarti kita bikin, yang ini kita berarti lingkarannya kita copy paste dulu. Kita taruh di sini. Setelah itu kita masukkan gambarnya ke lingkaran ini. Klik kanan, power clip inside. Kita masukkan ke lingkaran. Oke. Nah, ini kan masih ada garis hitamnya nih. Kita hilangin garisnya kayak tadi. Oke. Ini kan sebenarnya masih ada lingkaran, cuman garisnya aku hilangin, jadi sama. Ini taruh di tempat yang sama kayak tadi. Nanti akan ada bantuannya. Di tempat yang sama kita kasih warna kuning. Warna ini ya. Warna ini. Kita hilangin juga garisnya. Ingat, klik kanan di sebelah sini. Setelah itu kita putar. Cara muter adalah, ini posisi sudah ke select, klik lagi. Nah, ketika gambarnya udah agak beda ini adalah sumbu. Yang di tengah ini adalah sumbu. Titik tumpu putar. Kita taruh titik tumpu putarnya ke sini. Oke. Terus kita putar dikit. Ya, kayak yang digambar lah. Gitu. Nah, udah nih. Kita taruh gambar ini di belakang, paling belakang. Klik kanan, klik order to back of layer. Nah, seperti ini. Nah, karena di sini masih ada satu lagi, berarti kita bikin satu lagi. Kita klik warna ini, terus kita Ctrl C, Ctrl V. Nah, setiap kali di paste pasti akan muncul di paling atas nih. Kita warnai dulu, warnanya jadi orange yang pekat. Oke. Setelah itu kita taruh di paling belakang kayak tadi, order, klik kanan, order to back of layer. Setelah itu kita putar kayak tadi, caranya sama. Oh, seperti itu. Nah, ini udah selesai nih. Oh ya, di sini kayak ada efek shadow nih dikit. Kita bikin efek shadow. Shadownya dibikin dari objek yang paling bawah ini, si orange pekat ini. Jangan sampai salah klik ya. Kayak misal Anda mau klik warna kuning, Anda klik di sini. Nah, ini yang ke klik malah foto ini. Nah, misal kita pindah, no, fotonya yang pindah. Karena ini masih areanya si foto ini. Nah, gimana biar nggak salah klik? Nah, di sini kita klik di sini. Oke. Setelah itu kita kasih efek shadow pakai shadow tool sebelah kiri. Oke. Nah, kita tarik aja. Nah, kita tarik aja dari tengah ya, jangan dari bawah, dari tengah.
Kita sesuaikan biar nggak terlalu tebal. Oke. Kalau sudah selesai kita klik finish. Nah, sudah jadi. Nah, biar kita tahu batasnya antara halaman, kita membuat kotak aja di tengah. Jadi nanti ada tandanya kalau di tengah. Kalau di sini kalau di sini tandanya adalah node. Nah, ketika tulisannya ganti node, kita tarik. Yang kita butuhin adalah garisnya, garis tengah ini, garis di sini. Cuma buat patokan aja, biar tahu batasnya. Setelah itu kita buat tulisannya. Misal tulisannya adalah KKN. Gini, Karang Taruna aja. Karang Taruna Bulus dan Rendeng. KKN PPM Gebang 2020. Nah, kita taruh di sini. Kita kecilin. Dipas-pasin sendiri aja. Setelah itu warnanya saya niru ya, karena kalau udah jadi yang bagus gini, biasanya kalau ditiru juga nggak kalah bagus gitu. Terus kita membuat teks yang panjang ini pakai text box. Sesuaiin tempatnya. Kita tulis terserah. Seperti itu. Text boxnya juga kalau masih turah banyak gini bisa dikecilin aja. Setelah itu kita membuat kontak us. Di sini ada kontak us. Warnanya kuning. Kita bikin tulisannya. Kontak us, di sini ada alamat Desa Bulus atau Rendeng, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo. Diatur aja sesuai seninya masing-masing. Jangan lupa diklik tengah ya, klik center biar di tengah. Terus font pakai email.
Kalau kita klik email biasanya akan otomatis warna biru sama garis bawah ini bisa kita hilangin pakai klik kanan. Setelah kita blok ya, klik kanan. Nah, kita bisa hilangin efek ini. Efek kan kalau kita klik up bla 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 terus ada .com gitu, nanti akan otomatis biru kayak gini. Kita bisa manual aja hilanginnya. Kita warnain hitam. Lanjut kita kasih email saya dulu. Nah, ini kan kalau kita habis nulis bla 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 .com itu biasanya warnanya biru. Nah, kita hilangin birunya dengan cara Ctrl Z. Ctrl Z itu redo. Setelah itu apalagi nih, font. Setelah font, websitenya pakai websitenya Purworejo aja. Nah, seperti ini. Kita samain aja biar lebih nyeni. Ini ditebalin. Fontnya di sini ya, font, size font sama tebal, miring sama garis bawah. Ininya kita kasih warna kuning. Terus kita kecilkan. Diklik pick tool dulu ya, terus kita kecilkan pakai shift biar tetap di tengah. Terus kita sesuaikan posisinya. Oke, cantik. Ini dikecilin juga, ditengahkan. Oke, halaman 2 selesai. Kita ke halaman yang ketiga. Nah, di halaman ketiga ini ada logo. Kita pakai logonya KKN dulu. Logo KKN, tinggal drag aja untuk memasukkan gambar ke dalam Corel Draw. Oke, kita kasih efek shadow ya biar kelihatan lebih oke. Desainnya jangan terlalu tebal shadownya, nanti tidak norak. Oke. Setelah itu di sini ada tulisannya KKN EPM tahun 2020. Warnanya kuning. Taruh di sini.
posisikan benar-benar di tengah ya, karena presisi itu segalanya untuk seorang desainer. Oke. Ada deskripsi di sini. Misal kita juga pakai deskripsi kecil, di sini kita copy paste aja yang sini. Kita taruh di sini. Oh ya, jangan lupa pakai ini ya. Full justify, ini yang bikin rapi. Nih, juga dikasih full justify. Setelah selesai nih, kita hapus kotak yang nggak guna ini. Nah, ini contohnya juga dihapus. Terus ini masih ada garis tepinya warna hitam. Kita hilangin garis tepinya dengan cara klik kanan di kotak ini. Yang ini juga dihilangkan. Oke. Desain sudah jadi. Nah, selanjutnya adalah diekspor. Oh ya, jangan lupa untuk di save ya. Kita save. Kalau bisa save-nya tadi di awal, biar enggak hilang gitu. Soalnya mungkin ketika laptop tiba-tiba mati atau mungkin tiba-tiba crash aplikasinya, force close dan sebagainya, biar datanya tetap kesimpan. Save. Terus kita ekspor. Cara ekspor adalah Ctrl E, atau kalau mau manual kita klik file, kita klik export. Setelah itu kita mau ekspor ke apa nih? Bisa JPG, PDF, PNG, GIF, segala macam jenis format gambar bisa. Nah, biasanya kalau kita mau cetak itu pakai PDF, itu lebih mudah. Tapi kalau kita mau pakai itu digital, kita mau share itu di Instagram atau kita mau share di WhatsApp, itu pakai JPG aja. Kita klik ini di JPG. Oke, kalau udah selesai kita ekspor. Karena kita bakal kasih ini kita share ini ke digital, nggak kita print, pastikan ini RGB. Oke. Setelah selesai, klik OK. Nah, hasilnya ada di hasilnya seperti ini teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian pelatihan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.